Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Deverina dari kelas 2B dengan nomor BP 2422011. Ingin menjelaskan mengenai materi rangkaian reaktor atau reaktor series. Reaktor dalam rangkaian atau reaktor seri adalah susunan reaktor di mana aliran keluar satu reaktor menjadi aliran masuk reaktor berikutnya. Untuk mempermudah perhitungan, konversi didefinisikan berdasarkan posisi tertentu, bukan per reaktor. Konversi pada titik I didefinisikan sebagai Xi sama dengan total mol A hingga ke titik I per mol A yang diumpankan ke reaktor pertama. Definisi ini hanya berlaku jika umpan masuk ke reaktor pertama dan tidak ada aliran samping. Laju alir molar A pada titik I sebagai berikut. FAI sama dengan FA0 per FA0 dikali XI. Nah, di gambar 2.3 ini skema reaktor seri, dimana X1 itu konversi setelah reaktor pertama atau PFR, X2 itu konversi total setelah PFR dan CSTR, dan X3 konversi total seluruh reaktor. Untuk menjelaskan konsep reaktor seri, dibahas 3 susunan reaktor, 2 CSTR, 2 PFR, dan kombinasi PFR dan CSTR. Dengan ukuran reaktor ditentukan berdasarkan data laju reaksi dari hasil percobaan laboratorium. CSTR dalam rangkaian. 2 CSTR disusun secara seri, di mana keluaran reaktor pertama menjadi umpan reaktor kedua. Bisa dilihat pada gambar 2.4. Untuk reaktor 1, neraca molnya FA0 dikurang FA1 ditambah RA1 kali V1 sama dengan 0. Menjadi FA1 sama dengan FA0 dikurang FA0 kali X1. Untuk mencari volumenya, V1 sama dengan FA0 dikali 1 per min RA1 dikali X1. Pada reaktor kedua, laju reaksi A dihitung pada konversi keluaran reaktor X2, lalu dilakukan neraca mol pada reaktor tersebut. Persamaan neraca molnya FA1 dikurang FA2 ditambah RA2V sama dengan 0, FA2 sama dengan FA0 dikurang FA0X2. Untuk mencari volumenya, V2 sama dengan FA1 dikurang FA2 per min RA2 sama dengan FA0 dikurang FA0 dikali X1 dikurang FA0 dikurang FA0 dikali X2 per min RA2. V2 sama dengan FA0 per min RA2 dikali X2 dikurang X1. Masuk ke contoh soal 2.5, membandingkan volume CSTR dalam rangkaian seri. Untuk 2 reaktor CSTR yang disusun seri, konversi sebesar 40% dicapai pada reaktor pertama. Berapakah volume dari masing-masing reaktor yang diperlukan untuk mencapai total konversi sebesar 80% dari spesies A yang masuk? Untuk itu kita memerlukan data dari tabel 2.3. Solusinya, untuk reaktor 1 itu dari tabel 2.3 tadi kita dapat melihat bahwa ketika konversi X mencapai 0,4, maka nilai laju reaksinya adalah FA0 per min RA1. X sama dengan 0,4 sama dengan 2,05 meter kubik. Lalu volumenya V1 sama dengan FA0 per min RA1 X1. X1 sama dengan FA0 per min RA1 0,4 sama dengan 0,4 dikali 2,05 dikali 0,4 sama dengan 0,82 meter kubik sama dengan 820 desimeter kubik. Untuk reaktor kedua, ketika konversi total mencapai X2 sama dengan 0,8, maka dari tabel didapatkan FA0 per min RA X sama dengan 0,8 sama dengan 8,0 meter kubik.
volumenya V2 sama dengan FA0 per min RA2 dikali X2 dikurang X1 sama dengan 8,0 meter kubik dikali 0,8 dikurang 0,4 sama dengan 3,2 meter kubik sama dengan 3200 desimeter kubik. Jadi V2-nya sama dengan 3200 desimeter kubik atau 3200 liter. Perlu diperhatikan kembali bahwa untuk reaktor CSTR yang disusun seri, laju reaksi min RA1 dihitung pada tingkat konversi 0,4 dan laju reaksi min RA2 dihitung pada tingkat konversi 0,8. Total volume untuk kedua reaktor seri ini adalah V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 3,2 meter kubik sama dengan 4,02 meter kubik atau 4020 desimeter kubik. Sebagai perbandingan, volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% hanya dengan menggunakan satu reaktor CSTR adalah V sama dengan FA0 per min RA1 X sama dengan 8,0 dikali 0,8 sama dengan 6,4 meter kubik sama dengan 6400 desimeter kubik. Nah, perhatikan pada contoh 2.5 bahwa jumlah volume dari dua reaktor CSTR seri 4,02 meter kubik lebih kecil dibandingkan volume satu reaktor CSTR 6,4 meter kubik untuk mencapai tingkat konversi yang sama. Mendekati VFR dengan sejumlah besar CSTR secara seri. Pertimbangkan untuk menyamakan sebuah PFR dengan sejumlah CSTR kecil bervolume sama VI yang disusun secara seri. Bisa dilihat di gambar 2.5. Kita ingin membandingkan total volume dari seluruh CSTR tersebut dengan volume dari satu buah reaktor PFR untuk mendapatkan konversi yang sama, misalnya 80%. Berdasarkan gambar 2.6, kita dapat mencatat sebuah observasi yang sangat penting. Total volume yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% menggunakan 5 buah CSTR bervolume yang sama, disusun secara seri. Nilainya kurang lebih sama dengan volume satu buah PFR. Seiring dengan semakin kecilnya volume setiap CSTR dan semakin banyaknya jumlah CSTR yang digunakan, maka total volume dari rangkaian CSTR seri tersebut dan volume PFR akan menjadi identik atau sama persis. Artinya, kita dapat memodelkan sebuah PFR dengan menggunakan sejumlah besar CSTR yang disusun secara seri. PFR secara seri. Telah dilihat sebelumnya bahwa dua CSTR yang disusun secara seri menghasilkan total volume yang lebih kecil dibandingkan satu CSTR tunggal untuk mencapai konversi yang sama. Namun hal ini tidak berlaku untuk PFR yang dihubungkan secara seri sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.7. Berdasarkan gambar 2.8 dan persamaan di bawah ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada bedanya apakah menggunakan dua PFR yang disusun secara seri atau hanya menggunakan satu PFR tunggal yang besar. Total volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat konversi yang sama akan tetap identik. Contoh soal 2.6 menentukan ukuran PFR dalam susunan seri dengan menggunakan data pada tabel 2.3 atau gambar 2.2. Hitunglah volume reaktor V1 dan V2 untuk rangkaian reaktor PFR yang ditunjukkan pada gambar 2.7. Perhitungan ini dilakukan dengan kondisi konversi antara atau intermediate conversion sebesar 40% dan konversi akhir sebesar 80%. Laju alir molar yang masuk adalah sama dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu 0,4 mol per second. Solusinya, selain menggunakan integrasi grafis, kita juga dapat menggunakan metode numerik untuk menentukan ukuran reaktor alir pipa tersebut. Dalam contoh ini kita akan menggunakan aturan Simpson pada lampiran A.4 untuk menyelesaikan nilai integralnya. Untuk reaktor pertama, X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,2, X2 sama dengan 0,4 dan delta X sama dengan 0,2. Nah, dari tabel 2.3 didapat
V1 sama dengan 0,2 per 3 dikali 0,89 ditambah 4 dikali 1,33 ditambah 2,05 meter kubik sama dengan 0,551 meter kubik. V1 sama dengan 551 desimeter kubik. Untuk reaktor kedua, V sama dengan 0,2 per 3 dikali 2,05 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 8,0 meter kubik sama dengan 0,2 per 3 dikali 24,21 meter kubik sama dengan 1,614 meter kubik. V2 sama dengan 1614 desimeter kubik. Total volumenya V sama dengan 551 desimeter kubik ditambah 1614 desimeter kubik sama dengan 2165 desimeter kubik. Kombinasi CSTR dan PFR seri. Pada bagian ini membahas rangkaian reaktor CSTR dan PFR yang disusun seri. Contoh industri yang digunakan dalam proses pembuatan isoheksana dari propilena. Nah, di gambar 2.10 ini adalah gambaran sistem dari CSTR dan PFR seri. Sebagai ilustrasi, mari kita asumsikan reaksi yang dilakukan dalam reaktor-reaktor pada gambar 2.10 mengikuti kurva FA0 per min RA versus X yang sama dengan diberikan pada tabel 2.3. Volume dari 2 CSTR pertama dalam rangkaian seri. Lihat contoh 2.5 adalah pada reaktor pertama persamaannya V1 sama dengan FA0 dikali X1 per min RA1. Pada reaktor kedua V2 sama dengan FA0 dikali X2 min X1 per min RA2. Dimulai dengan bentuk diferensial dari persamaan desain PFR, maka didapat FA0 dikali dx per dv sama dengan min RA. Dengan mengatur ulang dan mengintegrasikan di antara batasnya yang ada, ketika V sama dengan 0, maka X sama dengan X2, dan ketika V sama dengan V3, maka X sama dengan X3. Untuk reaktor 3, V3 sama dengan X2 integral X3 dikali FA0 per min RA dx. Volume reaktor yang sesuai untuk masing-masing dari ketiga reaktor tersebut dapat ditemukan dari area yang diarsir pada gambar 2.11. Contoh soal 2.7, isomerasi fase cair adiabatik. Isomerasi butana NCa4H10 menjadi IC4H10 dilakukan secara adiabatik dalam fase cair dan data pada tabel E2.71 telah diperoleh. Contoh 8.4 menunjukkan bagaimana data pada tabel E2.71 ini dihasilkan. Ini adalah data nyata untuk reaksi nyata yang dilakukan secara adiabatik menggunakan skema reaktor yang ditunjukkan pada gambar E2.71. Pertanyaannya, hitunglah volume masing-masing reaktor untuk laju alir molar N butana yang masuk sebesar 50 kmol per jam. Penyelesaiannya, dengan mengambil nilai kebalikan dari min RA dan mengalikannya dengan FA0, kita mendapatkan tabel E27.2. Contoh pada saat X sama dengan 0. Contoh pada X sama dengan 0. FA0 per min RA sama dengan 50 km per jam per 39 kmol per jam meter kubik sama dengan 1,28 meter kubik. Untuk reaktor pertama CSTR di mana X sama dengan 0,2, lalu FA0 per min RA sama dengan 0,94. V1 sama dengan FA0 per min RA X1 sama dengan 0,94 meter kubik dikali 0,2 sama dengan 0,188 meter kubik. V1 sama dengan 0,188 meter kubik sama dengan 188 desimeter kubik. Untuk PFR V2 sama dengan 0,2 integral 0,6 dikali FA0 per min RA kali dx. Gunakan persamaan Simpson 3 titik dengan delta X sama dengan 0,6 dikurang 0,2 per 2 sama dengan 0,2 dan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0,4 dan
X3 sama dengan 0,6. Maka V2-nya integral 0,2 integral 0,6 dikali FA0 per min RA kali dx sama dengan delta X per 3. FA0 sama dengan min RA, X sama dengan 0,2 ditambah 4 FA0 per min RA, X sama dengan 0,4 ditambah FA0 per min RA, X sama dengan 0,6 sama dengan 0,2 per 3 dikali 0,94 ditambah 4 dikali 0,85 ditambah 1,32 meter kubik. V2 sama dengan 0,38 meter kubik sama dengan 380 desimeter kubik. Untuk reaktor terakhir dan reaktor kedua CSTR, persamaan molnya Fa2 dikurang Fa3 ditambah Ra3 dikali V3 sama dengan 0. Disusun ulang menjadi V3 sama dengan Fa3 dikurang Fa2 per min Ra3. Fa2 sama dengan Fa0 dikurang Fa0 X2. Fa3 sama dengan Fa0 dikurang Fa0 dikali X3. V1 sama dengan Fa0 dikurang Fa0 X2 dikurang Fa0 dikurang Fa0 X3 per min Ra3. Sederhananya V3 sama dengan Fa0 per min Ra3 dikali X2 dikurang X2. Dari tabel 27.2 di mana X3 sama dengan 0,65. Lalu Fa0 per min Ra3 sama dengan 2,0 meter kubik. V3 sama dengan 2 meter kubik dikali 0,65 dikurang 0,6 sama dengan 0,1 meter kubik. V1-nya sama dengan 0,1 meter kubik sama dengan 100 desimeter kubik. Di Levenspiel plot dari Fa0 per min Ra versus X ditunjukkan pada gambar E2.7.2. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.